Yang mengatakan pinjol itu tidak bisa bangkrut adalah salah besar. Sudah banyak contohnya pinjol-pinjol yang bangkrut ya. Contohnya yang baru-baru ini ada Danafik yang sudah menyatakan dirinya sendiri untuk bangkrut, teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin, amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya ingin membahas tentang masih seputar pinjol, teman-temannya, yang temanya itu seputar OJK yang tidak bisa tindak tegas pinjol-pinjol legalnya ya. Tentunya kita ini bingung memikirkan apa sih langkah-langkah apa sih yang bisa menghentikan daripada pinjol-pinjol ini ya. Seperti yang kita ketahui, resiko kita gagal bayar itu sangatlah besar ya teman-teman. Resikonya pun beragam. Nah, ini resiko kita gagal bayar di tahun 2023 ya. Tentunya kalau kita gagal bayar di pinjol legal OJK, tentunya kita itu akan diteror ya teman-teman ya. Diteror dalam artian seperti ini, WhatsApp kita itu akan rame serame pasar malam, bahkan lebih ya teman-teman. Yang mungkin kalau kita itu ikut kontes dangdut itu kita akan lolos ya. Dan karena suara kita itu banyak, SMS banyak masuk, WhatsApp banyak masuk, jadi dukungan itu banyak kalau itu kita ikut kontes dangdut. Tapi ini berbeda ya, itu WhatsApp yang masuk adalah berupa tagihan-tagihan yang bahkan kata-katanya itu tidak ada yang baik, dan mungkin ada yang baik tapi tidak seberapa. Kebanyakan adalah kata-kata yang buruk ya teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Seperti di video-video sebelumnya, saya sudah banyak melampirkan bukti-bukti bahwasanya uh, dari oknum-oknum DC pinjol ini, baik daripada legal OJK, itu sudah melakukan uh, apa namanya, ancaman-ancaman melalui WhatsApp ya teman-teman, baik itu by telepon maupun di uh, WhatsApp itu sendiri ya teman-teman. Walaupun mereka itu tidak menyebutkan dari perusahaan pinjolnya, tapi kebanyakan dari mereka itu ketahuan karena uh, dari pihak peminjam atau nasabah ini tidak ada menggunakan pinjol ilegal, melainkan mereka semua itu menggunakan pinjol legal OJK ya teman-teman. Baik, resikonya ya itu, kita akan diteror ya teman-teman. Kalau misalkan pinjolnya itu ada DC lapangan, kita itu akan didatangi oleh DC lapangan. Dan terburuknya lagi, kalau misalkan terkoneksi ke Slik OJK, maka nama kita akan masuk di daftar hitam Slik OJK. Nah, yang paling berat di antara itu ada lagi teman-teman, yaitu tidak adanya support dari keluarga pada saat kita itu gagal bayar. Di video sebelumnya saya sudah bahas tentang saudara kita yang berada di Kediri ya, tentang tidak adanya support. Bahkan itulah yang akan menghancurkan mental-mental kita semua teman-teman, karena kita sudah apa namanya, kuat mental menghadapi DC-DC, baik itu DC lewat telepon maupun DC lapangan maupun ancaman Slik OJK, tapi kita tidak bisa melewatkan ancaman yang berada di sekitar kita ya teman-teman ya. Apa itu? Yaitu keluarga kita yang merasa risih karena kita selalu didatangi, dan merasa malu sama tetangga karena kita selalu didatangi. Nah, itulah adalah ancaman yang sangat berarti, yang sangat berkesan, yang membuat kita langsung drop teman-teman. Tapi tidak apa-apa, kalau kalian mengalami hal tersebut, serahkan semua kepada Tuhan. Dan yang bisa menyelamatkan kalian selain Tuhan yaitu diri kalian sendiri. Dengan tetap bersemangat, menyemangati diri sendiri. Ingat, hidup kita belum berakhir kalau kita itu galbay di pinjol manapun teman-teman, maupun itu kita galbay pinjol maupun mempunyai hutang di tempat-tempat lain. Nah, di sini gimana Bang caranya untuk kita itu biar pinjol itu mengurang ya? Ini tentunya sangatlah sulit. Walaupun sulit, kita harus tempuh tentunya dengan cara-cara kekompakan teman-teman ya. Kompak seperti apa? Kalau misalkan kalian pengen pinjol itu berkurang di negara kita tercinta Indonesia ini, kalian tentunya harus serentak dan satukan hati untuk menggalbaikan
pinjol-pinjol kalian semua. Karena seperti yang kita ketahui, OJK pun tidak ada langkah-langkah yang memang benar-benar memberikan efek jerah kepada para pinjol-pinjol ini, walaupun sudah banyak bukti-bukti yang ditampilkan oleh konten-konten kreator baik dari channel saya ini maupun di channel orang lain, itu sudah banyak melampirkan bukti-bukti pelanggaran daripada pinjol-pinjol legal OJK, tapi seolah-olah OJK itu menutup mata, dan bahkan kalau kita mengadukan, aduan kita apa, jawabannya itu apa, teman-teman, artinya tidak nyambung, dan kita itu selalu putar-putar supaya kita itu apa namanya bingung, kita itu harus berkata-kata apa lagi, padahal kita sudah melampirkan bukti-bukti yang tidak sewajarnya dilakukan oleh pinjol-pinjol legal OJK tersebut ya. Tentunya kita tinggal mempunyai satu harapan, yaitu menyatukan hati ya, menyatukan pikiran, menyatukan tekad, yaitu menggalbaikan semua pinjol-pinjol kita, teman-teman ya. Itu tujuannya untuk apa? Untuk biar pinjol-pinjol ini kehabisan dana ataupun kekurangan dana. Nah, ada juga orang yang bilang bahwasanya pinjol itu tidak bisa kehabisan dana dan tidak bisa dibangkrutkan. Siapa yang bilang, teman-teman ya? Logikanya seperti ini. Kalau saya misalkan mempunyai perusahaan, sementara saya tidak mempunyai income, yang ada saya terus-terusan pengeluaran, ya, berarti saya itu akan dapat uang dari mana? Ya, berarti perusahaan saya tersebut akan bangkrut. Nah, kalau misalkan alasannya ada investor terus yang masuk, logikanya seperti ini. Saya kembalikan lagi, saya sebagai investor, saya sebelum menginvestkan uang saya ke perusahaan tersebut, yang pertama saya akan lihat adalah kinerja daripada perusahaan tersebut. Apakah daripada perusahaan tersebut itu memang banyak income yang masuk, dan apakah akan berpotensi menghasilkan uang apabila saya menginvest uang saya ke perusahaan tersebut. Nah, ketika saya mendapati bahwasanya perusahaan tersebut memang tidak bisa diandalkan, tentunya saya akan enggan untuk menginvestkan uang saya ke perusahaan tersebut. Karena itu sama saja saya akan membuang uang saya atau membuang tenaga saya untuk memikirkan gimana caranya untuk mendapatkan income. Ya, teman-teman, seperti yang kita ketahui, apabila kita menjadi investor, uang kitalah yang bekerja, bukan kita yang harus bekerja. Seperti itu. Jadi, kalau ada yang mengatakan perusahaan pinjol itu tidak bisa bangkrut karena dananya itu tidak akan pernah habis, itu bullshit, teman-teman ya. Apabila kalian itu serentak menggagal bayarkan pinjol-pinjol kalian semua, itu pastinya pinjol tersebut akan berkurang. Nah, kalau urusan nantinya akan ada pinjol-pinjol baru lagi, ya teman-teman, itu urusan baru lagi. Nah, seperti itu tentunya teman-teman ya. Nah, Bang, gimana Bang kalau misalkan ada pinjol-pinjol baru lagi? Nah, kalau kita misalkan sudah serentak untuk menggagal bayarkan pinjol-pinjol kita, tentunya ketika pinjol yang kita galbay itu terkoneksi ke Slik OJK, otomatis nama-nama kita itu masuk ke Slik OJK. Nah, dari mana lagi dia akan mendapatkan nasabah kalau nama kita sudah masuk daftar hitam Slik OJK? Ya, sebetulnya ada dua cara untuk mengurangi atau meminimalisir pinjol-pinjol itu tumbuh kembang ya teman-teman, yaitu dengan cara tidak usah meminjol, dan juga dengan yang cara kedua menggalbaikan semua pinjol-pinjol kita. Bang, apakah itu tidak melanggar hukum? Ya, kalau misalkan itu di urusannya dengan hukum, memang ada teman-teman ya, dengan hukum perdata, yaitu tentang hutang piutang. Tapi kita itu tidak bisa untuk dipidanakan, apalagi kita menggunakan uh, apa namanya data-data kita yang asli dengan KTP yang asli ya, dengan kita foto selfie, itu tidak bisa untuk dipidanakan teman-teman, kecuali kalian itu menggunakan oknum-oknum joki yang merubah NIK kita, yang merubah alamat kita, itu kalian bisa dipidana dengan pemalsuan data. Nah, seperti itu kurang lebihnya.
buat teman-temanku yang sedang mengalami kesulitan untuk membayar pinjol-pinjol kalian, setelah kalian itu menahan mental dari serangan-serangan daripada DC, resiko slik OJK, dan kalian sudah tahan serangan dari kiri kanan kalian yaitu berupa keluarga, tinggal kalian itu stay galbay untuk tekadkan agar kalian itu uh, tidak menjadi pendukung daripada pinjol-pinjol ini teman-temanku semua ya. Karena tanpa kalian bekerja sama sesama nasabah atau sesama orang-orang yang terjebak pinjol itu tidak akan terwujud untuk membangkrutkan pinjol-pinjol ini teman-teman ya. Jadi tetaplah kalau kalian menginginkan pinjol ini berkurang tetaplah stay galbay ya. Tidak usah memikirkan resikonya. Resiko terberat digugat secara perdata dan juga masuk slik OJK atau daftar hitam BI checking kalau yang dulu ya teman-teman. Semoga video ini memotivasi kalian semua untuk tetap stay galbay dan juga untuk menenangkan diri kalian dari benturan-benturan yang pertama tadi saya sebutkan. Dari saya itu aja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.